Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali di Pangeran Antasari Suara Kreatif bersama saya Ustadz Hendra Zupran. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, daftarkan saja segera di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Setiap jenjang, seluruh jurusan, semuanya ada di sini di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang ustadz, juga doktor, ya, ustadz sangat terkenal ya. Ceramahnya sudah keluar kota, bahkan keluar negeri, yang belum cuman keluar angkasa Ustadz ya. Jadi sangat terkenal, yaitu Ustadz Dr. Fuzi Rahmadi. Kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik ya Ustadz ya, di sini kita nanti akan berbicara tentang sedikit permasalahan remaja ya. Saya tahu Ustadz pastinya kalau di luar itu Ustadz idolanya pasti sama Ustadz ya, nampak wajahnya. Tapi hari ini kita nggak membicarakan anaknya Ustadz, hari kita membacakan anaknya Ustadz. Nah, kalau saya Ustadz ketika ceramah di masjid-masjid itu kan banyak saya mengisi di kajian remaja masjid. Nah banyak itu pertanyaan mereka itu seperti ini. Ini saya mewakili dari satu jemaah saja yang seorang cewek centil, kemudian agak sedikit mental, yang kalau dia isi pengajian itu lipstiknya tebal macam orang di kondangan. Dia sepertinya bertanya, Ustadz, sebentar lagi kan puasa Ustadz, dia bilang itu kan. Kalau kita puasa pacaran boleh nggak Ustadz? Jadi saya bilang lah, nggak boleh. La taqrabuz zina. Pacaran itu mendekati daripada perbuatan zina. Memang ketika di bulan Ramadan itu setan dirantai, diberbelenggu. Cuman hawa nafsu tidak dibelenggu, kan begitu. Nanti seandainya misalnya kamu puasa, kemudian kamu pacaran, kamu duduk berdua, mula-mula nanti pegangan tangan, gitu. Gak lama kemudian belai rambut, kemudian jambak-jambakan. Jadi udah saya jawab seperti itu. Kemudian nggak puas dia Ustadz, tanya lagi, Ustadz itu kan jarak dekat Ustadz, kalau jarak jauh kan boleh kan gitu. Saya bilang mau jarak jauh, jarak dekat, tak berjarak pun tak boleh. Nah, jadi ketika itu dia nanya lagi, jadi apa dalilnya Ustadz? Jadi coba saya ingin sharing sama Ustadz bagaimana menghadapi lah ketika anak remaja bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Saya bersyukur hari ini bisa bersama kegiatan Pangeran Antasari. Ya, alhamdulillah. Ini hari kita membahas isu-isu tentang remaja. Memang problematika sekarang ini banyak dialami oleh anak-anak remaja. Salah satunya yakni pergaulan bebas anak-anak. Makanya muncul satu pertanyaan terkait dengan pacaran. Sebenarnya kaitan dengan pacaran ini, Ustadz Hendra, ini sudah ditulis langsung oleh Dr. Aiko Korni. Ya, itu judulnya itu pacaran dalam Islam adakah? Ya. Kalau ditanya pacaran dalam Islam, maka jawabannya tidak ada. Nah, anak-anak sekarang ini membuat istilah baru, pacaran yang Islami. Ya, pacaran yang Islami itu gimana Pak Ustadz? Pacaran yang Islami itu katanya pacaran yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Rupanya disalah tafsirkan. Asalkan ketemu malam minggu, gimana? Saya di rumah, dianggap di rumah itu Islami. Kemudian dari kendaraan karena baca doa katanya Islami. Kemudian dia makan
kemudian gimana waktu sholat, kemudian bayar. Padahal dalam Islam kita memang nggak ada pacaran yang Islami, tapi pacaran itu ya setelah menikah. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwasanya, oh ini pacaran ini, kalau kami di rumah apa Ustaznya? Sekarang tanya, di rumah sama siapa? Kami berdua Ustaz. Karena berdua namanya berkhalwat, maka tidak boleh. Nah, kalau Anda orang tua, boleh nggak Ustaz? Boleh. Cuma orang tua ini kadang nggak tahan. Nah, cowok nggak bertanggung. Gila, nggak tahu ke rumah malam minggu, jadi bawa memang di Ambon. Jadi malamnya makan di Ambon, kekenyangan, apalagi malamnya ngantuk. Kalau kalian berdua di situ, nah, dua-duaan sama mereka di ruang tamu. Pertanyaannya, kalau dua-duaan, apa namanya? Berkhalwat. Khalwat itu dilarang hukumnya. Kemudian, ya, ada bilang, Bang Ustaz, aku sedang berhubungan dengan ibu cowok ini Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku diajak Pak Ustaz sholat berjamaah. Dia jadi imam, aku makmumnya. Nah, pikiran ada ini, Islam dulu. Padahal dalam hadis, kalau belum ada hubungan yang sah antara laki-laki dengan perempuan, kalau mereka sholat berdua, ya, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, si cowoknya jadi imam, si ceweknya jadi makmum, itu ternyata melarang. Boleh saja. Tidak boleh. Boleh. Kenapa? Karena belum ada hubungan yang sah. Ya. Kecuali mereka ada 5 orang atau 3 orang aja lah. Kita bilang ada 1 orang yang mendengar itu kan dari malam atau Islam belum Ustaz. Karena ini kalau sholat bersama enggak. Habis salaman cium tangan pula. Tapi ya sentuhan dulu. Itu baru. Makanya untuk adik-adik semua remaja, ya maaf, Ustaz harus katakan dengan tugas bahwa pacaran dalam Islam itu tidak ada. Ya, jadi maksud gimana kami kalau misalnya mau menjalin hubungan, maka dalam Islam ada konsep namanya ta'aruf. Ya, ta'aruf itu ya berkenalan, tapi tidak dari nomenklatur atau istilah. Jangan, karena pacaran itu kalau dulu pernah Ustaz enak itu masih aman. Karena itu tahu misalnya maaf ya pacaran untuk dua-duaan aja sudah. Iya. Mau deket-deketan takut. Nah kalau anak-anak sekarang nih dekat kurang, dekat, apa kurang, apa? Nah kenapa? Akibat terkena awetnya. Walau pacaran di sini, jangan kebekati di sini. LDR gimana? Jarak jauh di sana. Dulu dosen tasawuf saya mengatakan mau jarak jauh, mau jarak dekat, yang namanya pacaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Begitu dia hanya masalah pacaran dulu. Berdua kita yang selama sampai dalam hotel, selesai bagi udah spesial. Kenapa? Karena dia tidak mendukung. Ini bilang ini Ustaz dulu ceramah, Ustaz dulu pacaran enggak gitu ya? Makanya itu nanti akan terjawab fakta. Balik tanya orang-orang dulu pacaran enggak? Nah kalau tuh dulu karena dalam Islamnya pacaran, tapi dibuka isu pacaran itu nggak terlalu dikembangkan karena apa? Duluan kita dua-dua depan rumah tetangga lembur. Itu ditanya, Nabi dia bilang, dia sama aku duduk Pak malam minggu. Dari kakak ya belum uang, dua-duaan ya belum nikah. Kenapa uang? Ya kalau setan di antara kalian, cangkir cabut. Jadi langsung ditegur Ustaz ya. Kalau sekarang sana, kalau setan mau pada kalian kuat lah setannya gitu. Kedua itu cabut. Banyak awal-awalnya. Makanya untuk menghindarkan dari pergaulan bebas, hal-hal negatif dari pertemuan antara lawan jenis, ya saya menyarankan kepada kita dan menegaskan bahwa tidak ada pacaran dalam Islam. Begitu Ustaz. Kemudian masalah ini yang tidak kalah pentingnya, masalah aurat ya. Wanita itu kan dianjurkan dalam Islam menutup aurat. Kadang wanita ini sudah tahu sebenarnya Ustaz. Kita di sekolah sudah belajar dalam materi kita tentang menutup aurat sudah belajar. Cuma kadang-kadang anak-anak ini ya, namanya anak-anak itu ya tetap saja dilanggar. Kadang-kadang baju yang seksi wilayah dada ya, atau bupati buka paha tinggi-tinggi. Saya pernah pengalaman Ustaz ketika saya undangan
pas saya duduk di depan panggung. Ya, kebetulan keyboard disitu Kak. Karena posisi dulu sudah penuh. Pas pulang kosong depan panggung. Rezeki itu, Pak. Rezeki. Kemudian keduanya Ustaz, roknya itu pendek kan Ustaz, pendek kan, sependek-pendeknya. Pokoknya kalau ada angin topan nampak itu. Oh. Jadi begitu saya lihat, Masya Allah lah, istighfar saya lagi, saya menghadap samping Ustaz, samping untuk menghindari pandangan tadi. Ustaz tahu kenapa saya melihat samping? Samping ada istri Ustaz. Kalau saya paksakan menghadap ke depan, bakal nggak makan kami nanti. Iya gitu. Jadi bagaimana Ustaz cara atau ada pengalaman Ustaz tentang pakaian yang saya bilang kurang bahan lah itu Ustaz ya. Gimana cara Ustaz untuk menasihati anak-anak kita ini? Baik. Kalau kita dalam Islam itu sudah diatur aurat masing-masing antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki ya auratnya itu tidak boleh nampak dari mulai pusat sampai ke lutut. Itu nggak boleh nampak. Makanya itu anak-anak remaja yang laki-laki ya hindarkanlah pakaian yang menampakkan pusat dan menampakkan paha atau di atas lutut. Kalau di bawah lutut nggak ada masalah. Nah bagi perempuan itu auratnya itu yang disepakati oleh ulama itu ya semua anggota tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti bagi para wanita yang boleh dinampakkan itu adalah wajah dan telapak tangan. Tapi ada dalam mazhab Hanafi itu, boleh nampak itu hanya mata saja, makanya pakai cadar. Kenapa mazhab pendapat itu mau diikuti silakan, pakai cadar boleh. Ya, karena orang Indonesia kalau pakai cadar, kelihatan kalau dia orang. Iya. Gimana Ustaz lihat? Kalau orang Bedanya di mana antara orang Arab semua orang iya. Saya pernah juga jemaah saya ketika umroh ke Arab, mereka pakai cadar. Kita ditanya, kenapa dia pakai cadar di sini, di Medan kamu pakai cadar? Ya Ustaz, biar kayak orang Arab katanya. Iya. Jadi apa bedanya Ustaz? Kalau langsung bisa dari bahasa orang Arab pulang 1 sampai 2 itu kalau ibu dari Medan atau dari Indonesia pakai cadar, di Madinah pakai cadar, itu no problem lah. Ini Iran sama Madinah aja pakai cadar, boleh kacau Arab atau kalau kita orang Indonesia pakai cadar, untuk orang Arab tahu bahwa kita cewek Indonesia. Kenapa? Ya, karena mereka udah tahu dari perawatan dan kegiatan. Mau tahu di mana? Ibu. Ya, Ustaz. Dari hidungnya tahu. Kalau orang Arab kalau nggak pakai cadar, hidungnya itu menjadi penyangga. Maka cadarnya nggak tahu. Oh, ya, Ustaz. Kalau orang Indonesia pakai cadar, cadarnya naik, turun, naik, melolok. Wah, apa? Makanya orang Indonesia itu sama. Tapi kalau nggak pakai cadar bagus. Wah, kalau cadar itu bagian dari cara menutup aurat. Nah, jadi masalah sekarang ini kan kau tidak menutup aurat. Iya. Saya sering katakan kepada generasi muda, khususnya para wanita, kalau kita punya pemahaman agama yang baik, maka jadikan anggota tubuh kita ini sebagai kado terindah untuk orang yang boleh melihatnya. Saat orang yang boleh melihat itu nanti calon suami selanjutnya ya atau orang yang memang dibolehkan untuk melihat aurat itu. Nah maka untuk para wanita ya jadi kado. Kalau nggak penasaran, kita ada lagi kalau bisa dapat cewek yang buka-buka aurat ya nggak mau kurang apa tangan suka bilang sedikit suka itu ada cadar apa banyak ya ada cadar boleh aurat dia kan sahabat itu kan terakhir apa nggak jadi kado. Coba kalau kita tutup aurat itu kemudian aurat itu tutup seperti kado begitu nanti dia pernikahan ya setelah menikah maka itu akan menjadi penasaran bagi selanjutnya. Kenapa? Bagaimana ngomong itu kalau kado dia penasaran. Iya benar. Masalah isi kadonya apa itu sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi karena dibungkus dia maka dia penasaran apa itu lagi sama juga kalau wanita. Kalau wanita menutup aurat maka dia akan menjadikan dirinya seperti kado bagi calon suaminya nanti. Nah begitulah diri.
Nah, kemudian masalah Ustaz yang tidak kalah pentingnya, masalah pengaruh media sosial, handphone Ustaz ya. Handphone itu terkadang sudah bagian ruh daripada anak-anak kita. Iya. Anak-anak kita ini kadang-kadang ke sekolah bawa HP, ke kantin bawa HP, ke masjid bawa HP, bahkan ke WC pun bawa HP Ustaz. Jadi gimana lah cara apa namanya? Memang kita nggak bisa ya menghilangkan anak-anak dari HP itu. Jadi bagaimana cara mengontrol HP itu kepada anak-anak kita Ustadz agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya? Baik. Perkembangan teknologi tak bisa dihindari dan tak bisa dielakkan. Ya, bahwa kita hidup dalam era digital, maka kita harus mengikuti perkembangan digital. Sebenarnya teknologi hadir itu untuk menyajikan informasi yang baik ya untuk para penggunanya. Cuma kadang ada informasi yang bersifat umum dalam kacamata agama juga beda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang memisahkan, ada yang ini. Maka kemudian aktivitas itu yang penting untuk kita tunjukkan ketika menggunakan teknologi. Nah, sekarang permasalahannya adalah anak-anak remaja ini sudah dekat banget sama gadget. Ya, yang isinya situ ya, adalah tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang juga tak bisa difilter. Iya, Isinya itu ya tergantung kita mau cari yang mana. Apa aja mau kita cari di situ ada. makanya Ustadz apa namanya, anak-anak sekarang, kalau dulu kan zaman kita itu anak perempuan itu dapat haid itu ketika SMP Ustadz ya. Sekarang kelas 4 SD udah dapat haid ya Ustadz. Akibat tontonan tadi Ustadz ya. Tontonan dan sinetron. Sinetronnya pun yang ditonton Dian SD itu Upah adalah maut ya kan. Itu adalah maut yang nonton SD. Kelas 4 SD udah haid dia tanya. Haid itu kan bisa dipengaruhi ini dari libido seksualitas masing-masing. Tapi intinya memang Ustaz, kalau kita berbicara tentang teknologi ini, bukan teknologi yang salah, tapi penggunanya. Maka yang di manage itu adalah gunanya. Orang tua sekarang memberikan handphone pada anaknya. Harapannya apa? Harapannya supaya anaknya ini bisa menikmati teknologi, menerima informasi, menambah wawasan, dan menambah kecerdasan. Alih-alih tujuan itu tak terwujud, malah anak-anak jauh dari etika yang diharapkan. Kalau anak sekarang, kalau ada megang gadget, ini ngerti nih pegang gadget nih. Ya dipanggil macam tak dengar, macam mana peka aja bawahnya. Ya kemudian seolah-olah individualis menyendiri dia. Ya kemudian seolah-olah dia tidak mau menggerakkan badan, bekerja, membantu orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dampak negatif. Belum lagi kita cerita kontennya Ustaz. Nah sekarang medsos coba, waduh, kalau medsos ini contohnya yang baik-baik. Contoh kemarin Ojek Sakman, ada konten yang bagus, doa Ojek Sakman. Itu kan viral tuh. Iya. Yang misalnya dinyanyikan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bukan tuh kayak gini nih, mestinya ngomong pada anak. Ini kadang-kadang kayak gitu itu dilewatkan. Kalau yang ngomong itu lu viral sekarang. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. Gitu tinggal. Itu kalau soal anak-anak berkonten tuh saat ya viral itu. Ribuan orang like ini. Tapi giliran doa sih kita. Maka sebenarnya yang ditata itu adalah user pengguna. Maka edukasinya ada. Cuma orang tua di rumah tak punya waktu banyak untuk mengontrolnya. Kita di sekolah pun punya ini kesempatan yang banyak untuk mengontrolnya. Ya, anak-anak lebih bersahabat dengan teknologi dan gadget daripada bersahabat dengan orang tua bahkan dengan gurunya. Ya, ini yang saya tantangan kita mengenai intensitas berdua adalah penggunaan dan bahasa di teknologi ini. Cuma yang menggunakan teknologi ini yang harus ditata. Harus teknologi secara begitu santai. Ini yang kegiatan sehari-hari bisa nyari duit, ada yang gak kerja apa cuma main
uang tenaga di sana betul bagus teknologi benar ya. nah cuman salah guna sudah kayak salah. Kemudian Ustaz, anak-anak sekarang ini tadi Ustaz katakan bahwasanya etika memang sudah menurun ya. Saya rasakan ketika setelah COVID Ustaz ya, itu akhlak etika anak-anak semakin menurun ya, semakin menurun. Saya nggak tahu entah pengaruh virus COVID itu terbawa sampai sekarang, saya nggak tahu, atau pengaruh karena tidak bisa belajar secara luring, kemudian daring, akhirnya mereka kecanduan HP. Atau pengaruh saya nggak tahu. Yang jelas etika dan kesopanan hari ini anak sudah berkurang ya. Saya banyak dengan anak-anak remaja di luar sana itu ketika sama kawannya berbicaranya itu menggunakan bahasa kebun binatang, jenis kelamin. Jadi itu salah satu problematika juga sama kita. Kemudian di sekolah juga kadang-kadang etika dan akhlak anak kepada guru sudah mulai kurang. Kalau dulu kan kita segan sama guru Ustaz ya, karena sekarang nggak segan Ustaz. Memang dia bercanda, cuma kadang-kadang ya canda itu saya ya sudah melebihi batas. Contohnya ada seorang siswi misalnya ya, Pak, saya boleh jadi istri kedua Ustaz? Ya Bapak misalnya gitu kan. Memang bercanda, cuman kan kok berani begitu ngomong seperti itu. Jadi bagaimana kita menyingkapi, menghadapi anak-anak seperti ini Ustaz? Gimana sih? Ya. Memang banyak aspek yang mempengaruhi. Kalau kita cerita tentang akhlak, itu pengaruhnya itu pertama dari keluarga, yang kedua dari lingkungan masyarakat, baru kemudian dari lingkungan sekolah. Nah, itulah kalau kita catat dalam sejarah itu, Nabi itu yang memang betul-betul dijaga sama Allah langsung gitu kan. Nah, karena Nabi itu melihat mereka berpendidikan dari keluarga, karena ayahnya meninggal, temannya juga meninggal. Kemudian kalau dari sekolah, Nabi nggak pernah sekolah. Kalau dari masyarakat, wah Nabi hidup pada zaman jahiliyah. Masyarakat ada jahiliyah, bukan cerita jahiliyah, burung dulu. Tapi ternyata Nabi dijaga oleh Allah. Nah, kita lihat untuk kita mengenai Nabi yang dia tak dijaga secara spesifik ya seperti Nabi. Nah, anak kita ini mempengaruhi oleh apa? Pertama, lingkungan keluarga. Kalau cerita ada akhlak etika gitu ya, kita dulu nyari momen-momen yang ini menunjukkan etika anak untuk mandi. Sekarang malah momen-momen yang menunjukkan anak-anak tidak beretika. Contoh, kita di rumah ada satu waktu bersama ini sama keluarga lah ya, ini meja gitu. Jadi etikanya, yang mobil ini nggak berani bantu duluan. Sebelum Tuhan urus. Bukan etika ini. Dari semenjak kita ini kecil udah dirasakan. Jangan kambing sebelum yang tua ngambil. Dia yang tua duluan. Kalau bahasa kampung di kampung, siang makan kita duluan ini. Mau cuci tangan aja nggak berani cuci tangan ya. Kalau orang tua mau ini. Nah, budaya untuk menundukkan badan itu ada dulu. Asalnya kalau bahasa kita semuanya itu anda jawab maaf ya Pak, bisa gitu kan. Menundukkan badan. Sekarang dari anak-anak yang lewat menundukkan badan hampir tidak ada. Boleh dicek ya, atau mungkin udah tahu bagaimana keadaan anak-anak sekarang ini. Nundukkan badan Ustaz. Dulu orang jumpa sama gurunya di luar, itu sudah dipastikan bersembunyi. Iya. Takut. Bapak itu bersembunyi. Sekarang jumpa lu di mall di mana, malah berubah. Di sini juga Bapak ya ada. Kenapa? Ya benar. Itu pergeseran namanya. Nah, memang kalau bahasa kita Ustaz itu kan slow gitu Ustaz. Contoh deh. Memang ini ada pergeseran antara yang untuk lama dengan yang baru, zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau saya selalu mengatakan membentuk akhlak ini Ustaz, dia perlu diawali dari keluarga. Ya, makanya ada ditata akhlak keluarga dulu dengan baik ya, supaya tadi keluarga itu terbiasa. Kalau seandainya lebih tua, kita harus menghormati. Kalau yang di bawah kita yang muda,
kita harus punya ini. Itu tradisi yang harus ini kan. Begitu nyampe di sekolah, begitu juga sekiranya. Nah di masyarakat itu, kata orang tua dulu, itu juga kalau kami dulu di kalau sempat kawan itu cakapnya nggak bagus, kami sudah dilarang sama mama. Jangan kamu kawan sama dia lagi. Kenapa? Mulutnya kotor itu kali. Nah, kalau sekarang orang tua tadi perhatikan di situ. Selama kalau nggak saling berantem, selama nggak tumbuk-tumbukan, nggak pukul-pukulan, nggak bakalan kalian. Padahal virus mulut ini yang berbahaya dan itu bisa menghancurkan moral akhlak anak. Dan ingat, lingkungan kita tempat anak-anak itu bermain itu sangat mempengaruhi akhlak anak-anak kita. Makanya kalau saya bilang ini masalah yang tidak kecil, ini masalah besar. Lingkungan harus diperbaiki, kemudian keluarga harus diperbaiki, dan akhirnya sekolah juga harus pandai-pandai menata akhlak siswa yang dididiknya. Apa gitu Ustaz? Saya ingat kawan saya pernah mengatakan ini, Ustaz. Dia pernah menerapkan satu peraturan di sekolahnya, yaitu budaya menunduk. Jadi setiap jumpa guru wajib menunduk. Tapi peraturan ini dikritik sebagian kawannya, kemudian ya tidak lagi dijalankan. Ya. Tapi menurut saya kalau itu dijalankan mungkin bisa menjadi satu perubahan ya Ustaz ya, dan baiknya kepada guru agar anak itu lebih sopan lagi pada guru. Ya. Karena kalau pembentukan akhlak itu pada bersungguh adalah prosesnya pertama keteladanan, ada contoh, yang kedua pembiasaan. Kalau ada keteladanan, ada pembiasaan, maka insya Allah ini akan berhasil. Karena kalau misalnya keteladanan aja, Ustaz ngasih contoh, tapi tidak dibiasakan anak-anak. Karena anak-anak kan butuh juga ini, butuh energi untuk menata dia kan. Nah, kalau kita kasih contoh udah betul, ya, tapi kita nggak biasakan anak-anak. Habis seperti tadi, harusnya didukung. Ya, karena manajemen juga bilang, kok kita dulu ya kan dua kan. Waduh, macam kalau ada jenis yang lain, sama belakang kita dari pintu belakang atau pintu samping. Sekarang mau ada tamu nggak ada tamu tetap dari depan. Kenapa Ustaz? Karena nggak ada pintu belakang gua. Itu makanya ruko deh. Begitu Ustaz. Jadi itu Ustaz ya. Jadi harus dibiasakan Ustaz ya. Harus dibiasakan. Nah kemudian itulah dari etika tadi, dari pergaulan tadi, akhirnya anak-anak ini terkadang tidak cinta kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, ya pengaruh tadi ya Ustaz, pengaruh tadi pergaulan tadi mungkin ya. Akhirnya kadang-kadang ini anak lebih cinta kepada pacarnya daripada orang tuanya. Pacarnya kalau makan disuapin Ustaz, orang tuanya nggak pernah disuapin Ustaz. Lalu sakit baru disuapin Ustaz. Nah, jadi ini terkadang seperti ini perlu diperhatikan. Jadi kalau menurut saya Ustaz, kalau misalnya kalaulah dia lebih sayang daripada pacarnya daripada orang tuanya, saya khawatir gini Ustaz. Ketika dia menikah, kemudian mamanya nelpon, "Assalamualaikum nak, sakit nak, atau berobat." Kemudian kata-katanya, "Udah mak, mama nggak usah dibawa ke rumah sakit, mahal mak. Pokoknya bawa itu, sana itu yang orang pintar itu ini bawa ke orang pintar. Apa yang dikasih? Air putih. Bawa air putih 1,5 liter misalnya Ustaz. Nanti sama orang pintar tadi dibaca-bacain, kemudian bawa pulang air ini, habiskan. Ya, harus dihabiskan ini minuman ini. Akhirnya dibawa pulang lah. "Ma, habiskan mak ya air putih ini. Ini udah dibaca-bacain. Allah mama sembuh." Dihabiskanlah bapak tadi kan. 1 jam kemudian telepon sama anaknya, "Gimana mak? Ada reaksi?" "Ada nak." "Apa reaksinya?" Reaksinya ya mak kencing-kencing aja. Karena minumnya 1,5 liter gitu. Agak mau kencing-kencing aja. Jadi inilah pergeseran tadi ya. Jadi bagaimanalah supaya anak kita ini lebih cinta kepada orang tua kita Ustaz. Ya. Untuk generasi penerus semuanya bahwa orang tua ini ya adalah panjangan tangan Tuhan
menghadirkan kita ke bumi. Ya, tanpa orang tua kita tak bisa hadir. Kalau Allah menciptakan itu betul, tapi perantaranya adalah orang tua. Bapak ini karena Allah tidak cinta dengan orang tuanya karena dia tidak pernah bermuhasabah tentang proses dia lahir ke bumi ini, tentang proses di mana dia bisa merangkak, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa hidup sampai detik ini. Itu karena dia tidak cinta kepada orang tuanya, karena dia tidak pernah bermuhasabah merenungi bahwa perjalanan hidupnya itu prosesnya dari mana, ya. Dan kemudian juga banyak yang tidak cinta dengan orang tuanya itu karena apa? Karena pemahaman dia tidak baik tentang agama. Padahal kalau tentang agama baik, maka insya Allah semua ini kita cerita dulu nih, semua aktivitas dia itu akan sesuai dengan agama, dan agama juga telah menuliskan bahwa birrul walidain itu bahagian penting ketika kita beragama. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan kan kita bertuhan, kita patuh sama Tuhan, iya. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Kalau kita sebagai anak, pemimpin kita adalah orang tua, berarti kita juga harus taat kepada orang tua. Nah, ini pemahaman inilah yang harus dikuatkan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu paham orang tua yang melahirkan, orang tua yang membesarkan, orang tua yang mendidik kita, menyekolahkan kita, kemudian orang tua juga yang menata kehidupan kita, dan pada akhirnya kita sudah sampai saat sekarang seperti ini. Maka supaya mengerti tentang perjalanan hidupnya, maka dia akan semakin cinta dengan orang tuanya. Apalagi harus mengatakan Allah fi ridai walidain, Allah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ya, apalagi itu juga hadis al-jannatu tahta min ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu dalam orang tua kita. Makanya Tuhan generasi kepada semuanya, jangan pernah mengabaikan proses hadirnya kita ke bumi ini, besarnya kita di bumi ini, dan berjalannya kehidupan kita di bumi ini. Ingat bahwa Allah menurunkan orang tua untuk menghadirkan kita supaya bisa hidup di dunia ini. Kasihanilah orang tua, cintailah orang tua, supaya hidup kita semakin. Jadi kalau misalnya orang tua ingin beli lontong, belikan Ustaz ya. Beli kalau lontong, Nah, nasi goreng belikan. kita ada segoreng. Jadi kalau udah tinggi minta durian. Kan. Kemudian yang terakhir Ustaz ya, terakhir ini masalah minat belajar Ustaz ya. Minat belajar anak-anak ini sekarang kok saya kira itu sudah menurun Ustaz ya. Menurun sekali. Kalau dulu di zaman 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu saya mengajar Ustaz. Itu kita enak mengajar, enak, nggak capek kita mengajar. Cukup kita jelaskan, kemudian jelaskan, beri tugas, selesai, tidak ada masalah. Sekarang kita menjelaskan harus keliling Ustaz, ke depan, ke belakang, ke samping. Saya sesuai bingung, Bapak jalan-jalan aja. Nah ini gurunya sih paling gini ya. Jadi karena begitu Ustaz. Kalau kita menjelaskan hanya di meja guru menjelaskan, ya anak-anak nanti di belakang ada yang tidur, ada yang nggak fokus, ya. Jadi kita harus pandai-pandai. Jadi kita memang hari ini menjadi seorang guru itu ekstra sekali Ustaz, sangat ekstra sekali. Nggak bisa seperti dulu dijelaskan, kasih tugas, anak-anak paham. Sekarang nggak bisa. Udah dijelaskan, paham Pak, kasih tugas, Pak kayak mana nih, paham apa juga ya. Ada juga yang dijelaskan udah paham semua, udah Pak, nggak paham juga. Jadi ya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana nih Ustaz? Apa perlu kita ruqyah Ustaz? Supaya mereka ini bisa ada minat belajar. Jadi apa strategi kita Ustaz? Atau ada mungkin mantra-mantra Ustaz kita baca kepada anak dan bisa mereka tadi Ustaz? Baik. Saya selalu katakan ini kalau saya ngisi tausiah itu di sekolah ya, khususnya kepada guru. Pertama, kita belajar dari surah Ar-Rahman. Ada satu kalimat yang
redaksinya sama, kemudian maknanya sama, tapi diulang-ulang. Hampir kalau dihitung itu ya sekitar 31 kali ulang. Kalimat itu adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku mana lagi yang kalian dustakan. Ini dalam kajian tafsir bahwa pengulangan di dalam Al-Quran itu ada dua. Pertama litaukid, yang kedua litarbiyah. Untuk rahman itu litarbiyah. Litarbiyah itu artinya apa? Untuk mendidik. Maka dia perlu berulang. Bayangkan ini, Tuhan ya mendidik kita untuk tidak mendustakan nikmatnya berulang-ulang sampai 31 kali. Padahal Tuhan Allah kalau mau saja ya cukup bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itulah Tuhan. Kecuali kita kun fayakun kali pun. Nah, itu Nggak jadi saya. Nah, jadi maksud gini, kita sebagai tenaga pendidik, ini kita perspektif tenaga pendidik ini. Iya, iya. Sebagai tenaga pendidik dan berdosa mengingatkan anak, kemudian mengulang-ulang kajian anak, itu berdosa. Saran orang tua, juga ada sobat, ada pula orang tua bilang gini, nah sholat, nggak sholat, biasanya nah sholat, nggak sholat, biasanya nah sholat, nggak sholat, anak kata namanya, udah ya nak. Udah 3 kali mama ngomong sama kau sholat, ternyata kau nggak ngomong sholat, terserah kau mau sholat mau nggak kau tanggung sendiri. Adakah begitu Islam mengajarkan? Tidak ada. Islam mengajarkan suruh anak sholat umur 7 tahun, ya kan, suruh anak sholat umur 10 tahun, ya kalau nggak mau sholat dipukul. Nah terus proses itu berjalan sampai anak ini ya besar. Nah akhirnya kita mau bilang apa? Maka berulang-ulang dalam menyampaikan sesuatu dalam proses pendidikan itu bagian dari siklus pendidikan. Ini perspektif untuk tenaga mengajar, ya berulang. Cuma tahu Ustaz, capek juga di tengah menentu betul. Maka lanjutkan dengan satu kalimat lagi. Apa itu? Jangan lupa mendoakan. Begini, Ustaz. Kita ini menyampaikan pelajaran. Yang memberikan kecerdasan siapa? Allah. Yang memahamkan siapa? Allah. Para nabi aja sebagai manusia agung, sebagai manusia yang disayangi Allah spesial, Nabi sempat meneteskan air mata. Kenapa? Karena Nabi udah capek bilangin pamannya Abu Thalib. Yang pamannya Abu Thalib itu membela Islam, menjadi backing perjalanan syiar Islam. Bahkan Abu Thalib mengatakan, selama aku masih hidup, siapa yang berani mengganggu Muhammad akan berhadapan denganku. Baru kemudian paman Nabi Abu Thalib ini sampai mati nggak urutan penuh sana. Nabi Nabi kemudian turunlah ayat Allah, inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau hendaki, kau cinta sekalipun, akan tetapi akulah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang kau hendaki. Nah kita mengajari anak-anak berarti ini proses yang kita jalankan. Hasilnya serahkan sama Allah. Tapi kalau perkuat proses ikhtiar kita itu sertai doa di sini yang kalian akan kita lupa ini. Maaf ya, maaf. Kita ngajar aja, punya kebahan ajar, kemudian masuk ke kelas, ngajari siswa, ngasih PR, kemudian menilai, udah. Jadi secara langsung kita. Kadang-kadang kita lupa menyelipkan doa. Ya Allah, anak didikku, misalnya di sekolah, ya berikanlah kecerdasan kepada anak-anakku, berikan pemahaman yang baik kepada anakku menerima pelajaranku. So Ustaz, tentang pengalaman ini sederhana Ustaz. Anak ngaji, dia mau ngaji tilawah, dilatih oleh qori yang sudah betul. Kan itu saya juga sebenarnya. Tapi begitu dilatih sama qori yang sudah ukur tahu, masih tahu, maka diterasur orang ini nggak nyambung. Ilmunya itu kayaknya baik. Nah itu tiba-tiba dilatih sama qori yang nggak pernah juara. Orang ini kayaknya dan kemudian apa? Kemudian pakai ikut MTQ, menang rata-rata sebenarnya. Gurunya nggak menang, tapi muridnya menang MTQ. Saya pernah dengan juga kawan juga seperti itu. Dia ketika dia mengajar, ini ada satu siswa yang
bebel kali Ustaz. Bebel kali nggak bisa dikasih pelajaran tak pernah paham. Jadi ketika dia sholat tahajud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, muridku yang bernama si Fulan kok Iya. dikasih bahan tak pernah paham, buka yang pintu hatinya ya Allah. Tiba-tiba si anak tadi didoakan bangun dia, terbangun, kok teringat wajah guruku ya, akhirnya dia bangun, ambil wudhu, kemudian sholat tahajud ya. Tiba-tiba kok pengen baca-baca pelajaran bapak tadi, dibacanya sekali baca langsung hafal Ustaz. Besok ditanya tahu ini berkah doa dari Ustaz ya. Itu guru ini diberikan spirit karena kan maaf ya, ini pelatihan guru itu kan isinya siapkan bahan ajar yang bagus, strategi pembelajaran yang bagus, materi bahan ajar, ini media pembelajaran apa segala macam disuruh siapkan semuanya. Paikem saja, paikem ya. Setelah paikem, pembelajaran, nah itu ada paikem. Ya. Nah, ini kita ini disuruh apa nih menyiapkan semua lagi. Tapi kadang-kadang kita lupa meneliti kepada guru, tolong Bapak Ibu, kita Bapak Ibu dengan wajar dalam keadaan sedang sholat di sujud terjadi itu, tolong doakan juga untuk kita. Kenapa? Karena kekuatan besar kita bukan pada ilmu kita sampaikan kepada anak-anak, tapi kekuatan besar kita ada pada doa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Maka kita saat memberdayakan. Nah makanya tadi ceritanya Pak, bisa kori-kori biasa ini melahirkan kori yang menanam teki. Jawabannya, karena kori yang ini dia tidak hanya sekedar belajar, tapi dia selalu mendoakan anaknya supaya bisa menerima ilmu atau pelajaran yang diberikannya. Nah itu dia Ustaz. Ini kalau cerita tentang buku kenangan ini, ya betapa itu berada ini ada sebuah regulasi lah. Kayak dulu kita bisa sama anak, tapi nggak bisa kita sembarang sama orang sekarang ini kan gitu kan ya. Kalau satu sini itu juga akan menghancurkan pendidikan sebaiknya. Karena kalau yang kita tidak sama, kemudian adalah yang penting kali kita masalah mulut ini, nanti kita kerasin kalau mana ya polisi, lapor polisi masih baik kita bagus udah ngajar aja kita. Bapak tuh kayak jadi seperti si pelajaran semua itu makanan ada orang juga pada udah masuk itu ini penyakit ini. Itu pakai kekerasan pembelajaran tidak ini kan tidak kayak tata dengan baik. Makanya untuk kita semuanya selain tadi hal yang sudah saya sampaikan, kita tak boleh bosan mengingatkan anak-anak, mengajar anak-anak, baru kemudian kita harus berdoa. Tapi juga satu lagi semangat. Kalau kita semangat, insya Allah proses transfer ilmu itu akan berjalan dengan baik. Itu Ustaz. Jadi dengan doa, semangat, kemudian ikhlas Ustaz ya. Kalau saya insya Allah mengajar ikhlas. Saya mengajar, gaji nggak pernah saya ambil. Karena ATM sama istri Ustaz. Istri nggak bisa. Jadi harus semangat terus ya. Nggak boleh kendor, dan nggak boleh kendor, nggak boleh putus asa. Karena ada juga guru itu berisi di luar sana. Dari mana nggak tahu lah. Dia ngomong gini, aku udah capek aku ngajar kelas itu katanya. Nggak boleh. Atau ada juga guru seperti ini mengatakan, ibu masuk mana Bu? Oh saya masuk itu kelas hantu katanya. Kalau kelasnya hantu berarti gurunya kuntilanak. Jadi nggak boleh seperti Ustaz ya. Harus kita yakin kita bisa mendidik anak. Jadi kita sudah di penghujung Ustaz. Jadi kira-kira ada pesan-pesan terakhir. Nggak terakhir lah Ustaz. Ada pesan-pesan untuk anak-anak kita supaya mereka lebih semangat belajar, kemudian bisa berbakti kepada orang tua, kemudian yang paling penting perbaikilah etika dan akhlak. Baik. Untuk generasi penerus remaja semua yang mendengarkan tes ini, ya Ustaz hanya mengingatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa diinginkan Allah jadi orang baik, maka dia akan dipahamkan agama. Berarti berikhtiarlah jadi orang baik dengan cara memahami agama. Kalau kita hidup memahami agama sesuai tuntunan agama, maka kehidupan kita akan selalu ditolong, dimudahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau kita hidup belajar agama, jangan pernah bosan, karena agama akan membimbing hidup kita.
agama apa yang akan menentukan masa depan kita, dan agama yang akan menentukan bagaimana menuju kita menjadi hasil. Maka adik semuanya remaja-remaji, ya, apakah generasi muda, ya, teruslah mendekati agama. Agama adalah salah satu terbaik untuk kehidupan kita sekarang ini. Kalau agamanya baik, kemudian teknologi baik. Kalau agamanya baik, kesopanan agama baik. Kalau agamanya baik, maka bicara santun. Kalau agamanya baik, maka insya Allah masa depan bergembira. Kenapa? Karena yang maha menentukan adalah Allah yang menurunkan agama kepada kita semua ini. Selamat berjuang, insya Allah kita akan jadi orang baik, hidupnya baik, masa depannya baik, dan takdir di akhirat juga baik. Amin ya rabbal alamin. Itu Ustaz. Jadi Ustaz, terima kasih sudah bergabung dengan kami mengisi acara di acara kami ini. Mudah-mudahan kami doakan Ustaz semoga ditambah rezekinya, ditambah umurnya, ditambah istrinya, ditambah kesolehannya maksudnya. Ada pantun nggak ada? Bagaimana? Menuntun awasul cukup sekian Bang. Oke, baik. Saya juga ada lagu penutup untuk anak-anak muda ya. Dengarkan dulu ya, untuk murid-murid, anak-anak muda di seluruh penjuru dunia ya. Ada lagu buat anak-anak muda. Mumpung ini masih bulan suci Ramadan, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan Ramadan. Jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan abaikan rahmat dan ampunan. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama kamu masuk neraka. Pas sekali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.